Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, apa kabar Anda hari ini? Bertemu lagi dengan saya Maha Putri, kali ini di program STEM Flash, masih seputar program TEFA Pengimbasan SMK Negeri 3 Singaraja bersama 3 SMK Jejaring. Edisi hari ini Senin 16 Desember 2024. Nah, di studio Radio Suara Teknika hari ini sudah hadir bersama saya Bapak-bapak Kepala SMK Jejaring ya sahabat Teknika, karena pada hari ini kita menyelenggarakan workshop terkait dengan refleksi penyelenggaraan pembelajaran Teaching Factory. Oke, kita langsung aja sapa beliau-beliau. Yang pertama ada Bapak Suedane SPD MPD dari SMK Negeri 3 Bangli. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolahnya. Berikutnya yang tengah itu Bapak Iwayan Artana SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Amlapura. Dan yang di sebelah saya adalah Bapak Iwayan Labo SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Abang. Selamat siang Bapak. Oke, Bapak mohon silahkan dipegang dulu mic-nya. Nanti giliran Pak ya. Oke, nah ini nggak terasa nih Pak ya, kita kurang lebih 3 bulan kebersamaannya. Jadi Bapak bolak-balik dari daerah masing-masing ke SMK Negeri 3 Singaraja dan juga beberapa kali sempat kita culik juga ke sini untuk ngobrol. Nah, untuk hari ini program workshop kita itu adalah penyelenggaraan refleksi pelaksanaan pembelajaran Teaching Factory. Berarti itu kan juga bagaimana pelaksanaannya di sekolah masing-masing ya. Mungkin pertama dari Bapak Suedane Yase terlebih dahulu mungkin bisa menyampaikan selama 3 bulan ini progres mungkin yang dicapai, kemudian refleksinya seperti apa Pak di sekolah Bapak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Puput ya. Dari refleksi kita hari ini sesuai dengan proses kegiatan yang sudah berjalan 3 bulan berlangsung. Nah, kami di SMK 3 Bangli tentunya banyak hal positif yang kami dapatkan dari program pengimbas ini. Nah, tentunya di SMK 3 Bangli hari ini kita sudah berupaya, sudah bisa membuat sebuah tempat untuk perancangan untuk TEFA, yang dimana kemarin pada saat turun dari tim sekolah pengimbas ke sekolah kita,
dengan ya waktu yang sesingkat dan tempat itu ada, cuma memposisikan tempat itu menjadikan TEFA itu yang kita bisa lakukan. Dan kemarin sudah berjalan, ada beberapa teman kita sudah melakukan kegiatan aktivitas servis di tempat TEFA kami di SMK 3 Bangli. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan tentunya kami, teman-teman kami semua yang di otomotif, baik yang guru non produktif juga merasa materi yang diperoleh, yang diberikan dari narasumber, nah itu sangat bermanfaat sekali dan bisa melakukan inovasi-inovasi di masing-masing personilnya untuk persiapan SDM-nya, untuk persiapan pembelajarannya atau yang lainnya, sehingga dukungan ini kami harapkan ke depan artinya tidak berakhir di kegiatan hari ini. Nah, nanti ke depan ketika ada program yang lain mungkin atau ada kegiatan lain di SMK 3 Singaraja ini, tentunya kami mohonkan untuk selalu ada komunikasi di sekolah kita di SMK 3 Bangli. Nah, sehingga kami ketika mengalami hal yang mungkin belum paham atau belum tahu tentang aktivitas kegiatan atau yang bersifatnya otomotif, nah mungkin kami akan berkomunikasi lagi ke sini, akan melakukan kegiatan sharing untuk mohon petunjuk atau bimbingan untuk kegiatan tersebut. Nah, mungkin itu sementara hari ini ya yang sudah kita lakukan. Jadi kalau di Bangli kan awal memang kendala tempat ya Bapak ya. Jadi karena ini ya bagaimana caranya akhirnya akhirnya diadakan seperti itu. Oke, kita lanjut ke Bapak Wayan dari SMK Negeri 1 Amlapura. Di antara gempuran sekarang nih Pak, industri teknik dan pariwisata. Nah, kebetulan kan di sekolah Bapak pariwisata juga ada. Nah, kalau misalnya lewat TEFA Pengimbasan ini sejalan nggak? Maksudnya antara animo untuk bidang tekniknya dengan bidang pariwisatanya. Kalau sejauh ini Pak di sekolah Bapak. Terima kasih. Sangat senang bisa kembali ke sini untuk mengikuti kegiatan terkait dengan sekolah jejaring, kemudian ke TEFA. Jadi ini sangat baik sekali untuk kami karena guru-guru kami mendapat kesempatan yang terbuka untuk mengikuti kegiatan selama 3 bulan ini. Bukan perkara yang mudah untuk menyelenggarakan kegiatan itu. Betul. Dulu. Karena apa? Setiap kegiatan kita tidak bisa tanpa berbiaya. Nah, kami di sini 5 orang, 8 orang guru kami untuk mengikuti kegiatan ini selama 3 bulan. Sekali lagi ini adalah karunia bagi SMK Negeri 1 Amlapura. Terima kasih kepada SMK Negeri 3 Singaraja sebagai SMK pengimbas kepada SMK Jejaring. Terkait dengan gempuran yang luar biasa, nah ini menurut saya Bali itu memang menjadi titik titik kontrol, titik perkembangan pariwisata, khususnya di Bali itu kan luar biasa majunya. Cuma perlu kita antisipasi kalau semua memang rata-rata sekolah tahun ini udah 2-3 tahun ini itu pariwisatanya membludak. Betul. Nah, tapi jangan lupa kalau ini tetap kita ikuti tanpa kontrol, maka pasar itu akan cepat jenuh. Itu yang pertama. Kalau sudah pasar jenuh, maka sistem penggajian pun ini kan menjadi tawaran yang sangat luar biasa. Betul. Mau kerja dengan sekian, silakan, kalau enggak saya ambil tempat lain lagi. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah, saya kira ini untuk beberapa tahun ke depan dia akan kembali mencari role-nya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara teknik, itu pasarnya stagnan dari dulu. Tidak banyak yang terlibat. Karena apa? Yang perempuan nggak mau masuk. Paling hitungannya dalam 5 kelas 1 orang perempuan aja udah hebat itu. Betul. Ya, dalam sejarah di SMK Negeri 1 Amlapura, udah 11 tahun, kami baru punya siswa perempuan itu baru 2. Itu yang khusus jurusan TKR. TKR. Ya, kalau sepeda motor belum. Nah,
Tapi jangan lupa yang kaitannya dengan teknik, baik otomotif, mobil maupun sepeda motor, Betul. sangat menunjang pariwisata. Pariwisata, Bukan iya. pariwisata Bali saja, bukan pariwisata Indonesia, tapi pariwisata dunia. Betul. Nah, karena nggak bisa pariwisata itu berdiri sendiri. Nah, inilah kita akan menyiapkan SDM itu. Iya. Nah, apalagi dengan kesempatan yang sangat bagus ini, SMK Negeri 1 Amblapura dijadikan SMK jejaring. Tempat kami sangat strategis, kami punya tempat untuk melaksanakan servis, kami punya tempat untuk melaksanakan TEVA. Cuma kan berjalannya itu kan otodidak. Iya. Nah, mendapat kesempatan yang baik di sini, mendapatkan materi-materi bagaimana tata kelola TEVA, jadinya kami itu bisa bekerja dengan lebih efektif, dengan pola manajemen yang benar. Kami juga berharap setelah 3 bulan guru-guru kami berlatih, belajar bersama, saling memberikan informasi, saling memberikan penguatan, itu harapan kami TEVA di SMK Negeri 1 Amblapura bisa berjalan. Kami pingin SMK itu menjadi one stop. Sekali motor itu berhenti, sekali mobil itu berhenti, guru bisa melaksanakan kegiatan rutin, bekerja, murid bisa belajar, tapi motornya dirawat, dibersihkan, Iya, sehingga kembali betul. pulang kinclong. Kinclong. Nah, berarti semua berbahagia, semua Iya. senang. Semua bahagia, semua Iya, senang. jadi terima kasih. Jadi sangat indah kalau kita mau berbagi. Nah, jadi hari ini kami kumpul di sini sebagai curahan rasa gembira kami, bahwasanya kami 3 SMK jejaring dari Bangli, dari Karangasem berharap imbasan praktek-praktek baik ini bisa saling menguatkan, sama-sama besar, sama-sama maju. Nah, itu bisa kami harapkan ke depan. Sekali lagi dengan adanya SMK jejaring ini, kami semakin tertarik ya untuk mendalami kembali terkait dengan TEVA. Nanti ada unit produksi. Karena apa? Kesempatan ini sangat bagus. Apalagi tanpa berbiaya, karena semua di-cover oleh SMK Negeri 3 Singaraja, luar biasa. Ya, jadi ke depan kami tetap praktek-praktek baik, program-program strategis bisa juga diimbaskan kepada kami pada khususnya dan sahabat-sahabat kami yang lain yang belum beruntung. Nah, ini sekali lagi adalah suara sahabat-sahabat kami di luar yang kami rangkum, kapan kami mendapat kesempatan yang sama seperti kami ini. Nah, niatnya kenapa dan apa? Ingin memberikan pelayanan terbaik. Karena itulah sejatinya kita ada di dunia pendidikan. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, pemaparan yang strategis, kemudian dan penuh romantisme dari bapaknya. Oke, terakhir dari SMK Negeri 1 Abang, Bapak Labe. Silakan Pak. Oke, Bapak gimana kabar hari ini Pak? Kabar baik Ibu. Kabar baik, tetap semangat Pak ya. Semangat Oke. pastinya. Ya, kalau di SMK 1 Abang sendiri gimana Pak progresnya sejauh ini Pak? Terima kasih. Jadi sebelumnya saya sapa dulu sahabat Suara Teknika, selamat siang. Jadi terima kasih atas kesempatannya untuk sekian kalinya diberikan kesempatan di tempat ini. Jadi kalau di sekolah kami di SMK 1 Abang progresnya, jadi kalau dulu pertama kali ketika saya datang ke sini, TEPA itu masih asing buat saya. Jadi TEPA itu apa begitu. Nah, begitu kalau saya analogikan begini, jadi kalau menguraikan itu sepertinya agak susah saya. Kalau saya analogikan, kalau dulu saya tidak kenal Bu Puput, begitu sampai di sini, oh Bu Puput, oh pakai kacamata, begitu cantik. Nah, seperti itulah. Jadi sudah saya bisa kenal mulai mukanya gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dalamannya kan harus dibuka itu kuncinya. Iya. Nah, itu Asal yang jangan punya saya yang dibuka, kewenangan. Pak, ya. Ya, untuk punya kewenangan itu teman-teman saya membersamai, memberikan dorongan. Jadi teman-teman sudah sih. Jadi untuk TEPA, terutama otomotif sama sepeda motor itu cuci sepeda motor sudah dibuka, kemudian servisnya. Padahal di kami hanya kendaraan ringan sebenarnya, tapi itu juga dilayani, samping juga mobil juga. Teman-teman yang bawa mobil termasuk saya juga sudah
memang servisnya di sekolah. Oke. Nah, termasuk yang lain, yang jurusan lain ada juga dibuka begitu. Jadi saya hanya sifatnya membersamai teman-teman, memberikan support tuh. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa Oke. menuju seperti Menuju, SMK iya. 3 Singaraja. Ya, jadi sebelumnya kalau kendala tempat kan tidak ada Pak ya. Kalau tempat, kalau ininya cuman lokasi sekolah kami di dalam. Oke. Tapi buat kami, walaupun di dalam sebenarnya kalau memang image-nya bisa nanti bagus, itu saya kira akan dikejar. Iya betul. Apa itu sekarang membuat nama itu dulu, membuat Branding image. dulu Pak ya. Ya, jadi, praktek dulu, actionnya dulu menurut Actionnya saya ya. dulu, betul. Tempat kalau wira swasta kan seperti itu. Ya. Jadi oke. kalau sudah punya nama, saya Oke, kira nah terkait branding nih Pak ya, Ya, kan iya. kita sudah refleksi nih. Nah, sekaligus ke depan, jadi untuk bagaimana supaya gaungnya kan nggak cuman ketika kita melaksanakan ini, betul, iya. supaya kita nggak selama 3 bulan ini gaungnya oke gitu kan, Ya. cuman yang apa namanya aksi nyata, aksi real ke depannya itu bagaimana kita mempertahankan capaian yang sudah Iya, diperolehkan seperti iya. itu Pak. Nah, mungkin nanti kalau branding, nah kalau Bapak strategi brandingnya nanti seperti apa kira-kira? kalau saya pribadi itu layanan yang memuaskan lah itu. Oke. Artinya ketika servis, katakanlah contoh misalnya sepeda motor misalnya, cuci misalnya. Kemudian konsumen mengeluh, oh cuciannya belum bagus begitu, ternyata masih kotor. Nah, komplain dikasih lagi layanan yang free gitu. Nah, itu contoh aja layanan. iya. Kemudian ramah gitu kan, bagian dari layanan itu. Jadi itu yang terpenting. Oke, jadi apa namanya kualitas pelayanan, jadi hospitality. Iya. Oke deh. Ada lagi Pak mungkin memanfaatkan kalau yang seperti itu kan mungkin bisa strateginya dari mulut ke mulut seperti itu misalnya, atau mungkin mau naikkan ke level berikutnya lewat medsos atau bagaimana Pak? Ya kalau bisa ini dah seperti apa? Ini DKP, ini kan DKP. Saya mengenalnya di sini. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi kalau saya analogikan tadi, jadi pertama saya belum kenal Bu Puput. Ini saya belum kenal DKP di sini. Tapi begitu di sini ada suara teknika, oh kayak begini begitu. Oh ada gambaran lah sedikit. Nah mudah-mudahan di sekolah kami bisa mengembangkan seperti ini begitu. Pelan-pelan lah. Iya, siap. Ya. Moga dorongannya dari sekolah ini bisa terus diberikan kepada sekolah kami. Iya, siap. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nyomanilon ya barusan Pak, jadi supaya kekeluargaan kita tidak berhenti sampai di sini tapi terus berlanjut, berjalan bersama. Oke, lanjut ini terkait dengan branding Pak, rencana ke depan bagaimana untuk semakin meningkatkan program TEVA biar dikenal oleh masyarakat juga, kan pasti tujuan kita ke sana, tidak hanya untuk konsumsi kita intern sekolah ya. Kalau dari tadi Pak Labes sudah menyampaikan, mungkin Pak Artane bisa menambahkan, karena kalau SMK 1 Amlapura kan itu lokasi sudah strategis Pak ya. Jadi pasti ada target lagi Pak untuk ke depannya. Mungkin bagaimana karena kebetulan juga di sana ada pariwisata, mungkin apa ada rencana nggak? Maksudnya hospitality, teknik, jiwanya teknik, tapi budaya hospitality atau bagaimana? Silakan Pak. Baik, untuk di SMK Negeri 1 Amlapura terkait dengan branding itu, kita pingin pertama kualitas layanan dulu kita benerin. Kemudian bagaimana tahapan kerja itu benar. Ya, jadi jangan kita bicara membangun sebuah branding, tapi kita mengukur untuk memberikan sebuah layanan itu tergantung kita. Nah ini bahaya ini. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti standar yang udah ada. Saya masih ingat waktu saya di Indomobil itu ada namanya Fredlit. Ya, jadi untuk memperbaiki atau servis tune up mobil itu durasi waktunya tidak lebih dari 1 jam. Dia hanya 0,38 menit, berarti setengah jam. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus selesaikan itu dengan kualitas bagus dan tepat. Rupiahnya sudah jelas di sana, 0,38 menit sekian ribu. Tapi jangan sampai kita kerja 2 jam, kita naikin. Nah, ini kan tidak akan menjadi kualitas layanan yang bagus. Nah, sehingga kalau kita bisa mengikuti itu, semakin banyak kita menyelesaikan pekerjaan, maka profit akan semakin tinggi. Nah itu jadi kualitas layanan sehingga mereka juga cepat bisa menggunakan kendaraannya atau armadanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua,
bagaimana kita seperti Ibu sampaikan, hospitality bermental teknik. Kita harus begitu. Saya setuju, jangan menjadi personil yang cengeng. Cengeng nggak akan berlaku di industri. Betul. Ya, makanya di PC di SMK Negeri 1 Amblapura disiplin, kompetitif dan mandiri. Jadi pagi-pagi biasa seperti di sini ada pembinaan umum barang 30 menit, 45 menit berdiri dengan pembinaan-pembinaan dan penguatan-penguatan. Itu sering kita lakukan, niatnya apa? Terbiasa dalam lingkungan yang bertanggung jawab dan disiplin. Nah, terkait dengan branding juga, kita tidak cukup sampai di sini. Kita akan terus melakukan pembaharuan-pembaharuan, ya, mengupgrade ilmu, ya, keterampilan, pelatihan-pelatihan, sehingga kami juga sering di sekolah menghadirkan guru tamu. Nah, guru tamu inilah akan kita pakai untuk sebagai speaker, bahwasanya kebutuhan di industri seperti ini, jadi kita nggak boleh diem, puas sampai di sini, kita akan ditinggalkan. Betul. Nah, apalagi terkait dengan tempat, sangat strategis sekali. Di situ kalau hari Minggu kita sudah beberapa jurusan sudah melaksanakan kegiatan TEFA seperti keperawatan, dia ada cek tensi sambil masyarakat itu car free day, jalan-jalan, ya, cek tensi, kemudian menjual minuman dari bunga teleng gitu. Nah, di sini kan karena motor nggak bisa masuk, kan bisa kita pasang sebuah penawaran kayak iklan. Paginya sebelum Car Free Day dilaksanakan, motornya kan bisa masuk ke sekolah. Nah, terus yang punya ini jalan-jalan sampai jam 9, pulangnya motornya udah kinclong, motornya udah bagus, kan itu. Nah, sekali lagi, sejauh apapun, sebesar apapun promo kita, kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang prima, yang berkualitas, jangan pernah berharap branding itu pun tumbuh. Kita akan menjadi macan ompong dan menjadi penonton. Nah, itu mudah-mudahan sahabat-sahabat kami di SMK Negeri 1 Amblapura, siswa kami juga sama frekuensinya, sama semangatnya, sama komitmennya, bahwasanya kita juga pingin ya membangun sebuah brand, memberikan pelayanan dan membangun TEFA yang sehat. Itu. Iya, terima kasih Pak. Jadi branding kemudian disertai dengan strategi Pak ya. Oke, Pak yang terakhir nih Pak. Sekalian nanti kita akan tutup perbincangan. Oke, silakan Pak. Terima kasih kembali lagi. Untuk kita di SMK 3 Bangli untuk menunjukkan branding kita, tentunya sih mulai yang paling utama adalah kondisi pelayanan ya. Setelah pelayanan dengan kondisi sesuai dengan SOP yang kita tetapkan, yang mungkin yang sudah kita sesuaikan dengan DUDI yang kita lakukan bekerja sama. Nah, sehingga nanti dalam pelaksanaan itu kita untuk menjemput bola terutama ketika kita mau menjadikan TEFA kita ini dikenal di masyarakat, nah mungkin kita akan melakukan kegiatan pada saat sosialisasi, pada saat ada kegiatan upacara di tempat-tempat besar, mungkin di sana kita akan melakukan kegiatan mulai untuk menunjukkan bahwa aktivitas TEFA ini ada di SMK 3 Bangli melalui servis gratisnya atau melalui kegiatan yang berhubungan dengan otomotif tersebut. Nah, sehingga nanti dalam perjalanan itu walaupun dari kecil dulu kita lakukan kondisi ini sesuai dengan prosedurnya, baik kita dalam menjemput bola itu dengan mencari di setiap kegiatan ya kita tunjukkan. Nah, mudah-mudahan sih harapan kita ke depan branding ini bisa maju, sekolah kita juga bisa muncul dikenal, ya, sehingga menarik minat dari anak-anak kita, calon siswa juga calon siswanya yang ingin masuk ke STM atau di otomotif ini. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan-harapan dan strategi kemudian target-target kedepannya ini dilancarkan Pak, kedepannya Pak. Ya, sahabat Teknika, demikianlah obrolan kita seputar kegiatan refleksi pembelajaran TEFA, kemudian bagaimana apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak kita kedepannya di sekolah masing-masing untuk mengembangkan TEFA-nya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, kita akan
bertemu lagi, mudah-mudahan nanti ada lagi acara yang akan mempertemukan. Terima kasih Bapak bertiga sudah berkenan untuk hadir di STEMC Flash kali ini, dan sahabat Teknika tetap stay tune di 107,7 FM Suara Teknika Singaraja untuk bisa mendapatkan update informasi seputar dunia pendidikan. Saya Maha Putri pamit undur, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.